Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita semua berdoa bersama-sama agar pembelajaran nanti berjalan lancar. Berdoa saya antarkan, mulai. Cukup? Selesai? Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda semua bahwa di dalam pandemi COVID-19 ini, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu menerapkan 3M, yaitu 1. Menjaga jarak dengan sesama, 2. Memakai masker, dan 3. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan untuk itu marilah kita segera memulai pembelajaran dengan membahas satu persatu kaidah kebahasaan kalimat dalam teks editorial. Ada 4 kaidah kebahasaan yang bisa kita bahas dalam sebuah teks editorial. Seperti kita ketahui, teks editorial adalah teks yang membahas tentang isu-isu terkini atau aktual di dalam media massa oleh tim redaksi dalam media massa tersebut. Adapun 4 kaidah kebahasaan yang bisa kita pelajari dalam teks editorial ini antara lain adalah 1. Adanya kalimat pertanyaan retoris, 2. Adanya kata-kata populer, yang ketiga kata ganti penunjuk, dan yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Marilah kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat pertanyaan retoris. Apa pertanyaan retoris? Kalimat pertanyaan retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena antara si pembicara dengan lawan bicara sudah sama-sama mengetahui jawaban yang akan diminta oleh penanya. Kalimat retoris ini hanya berfungsi untuk menegaskan maksud si pembicara agar lawan bicaranya bisa menerima maksud yang diinginkan. Contohnya kalimat retoris, misalnya ada yang pertanyaan yang berbunyi, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga BBM? Ini contoh kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, berfungsi hanya untuk menekankan maksud si pembicara. Itulah contoh kalimat retoris. Yang kedua, kita bahas kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kata atau istilah umum yang sering muncul sesuai dengan topik yang dibahas. Satu contoh misalnya, upaya meningkatkan kompetensi SDM industri melalui pelatihan operator mesin garment dengan konsep 3-in-1. Kalimat atau kata atau istilah 3-in-1 ini adalah kata yang sudah populer di masyarakat kita, sehingga kata-kata ini seperti ini sering digunakan dalam teks editorial sesuai dengan topik masing-masing. Adapun kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan kata ganti yang merujuk atau mengacu pada waktu, tempat, atau peristiwa. Satu contoh, kata ganti penunjuk yang merujuk pada peristiwa, yaitu penggunaan kata ini, itu, maupun tersebut. Contoh yang kedua, kata ganti yang merujuk pada penggunaan waktu, misalnya kata kemarin, kini, besok, dan sebagainya. Sedangkan contoh yang ketiga, yaitu kata ganti penunjuk yang merujuk pada tempat. Satu contoh misalnya di sini, di sana, di luar, dan sebagainya. Adapun kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu penggunaan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat atau kausalitas. Contoh, penggunaan kata karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, akibatnya, ataupun oleh sebab itu. Dan selain 4 kaidah kebahasaan tadi, artikel atau teks editorial ini juga akan menyampaikan fakta dan opini. Yang dimaksud dengan fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa
yang merupakan kenyataan yang benar-benar ada atau terjadi. Contoh, setelah sekian lama hanya 1 dari 21 maskapai yang berhasil masuk ke kategori 1 maskapai yang masuk kategori 1 pun belum diakui IATA atau Organisasi Safety Audit atau IOSA. Hal ini terjadi karena tidak juga memiliki sertifikat IOSA. Itu fakta yang ada. Berikutnya, opini. Opini ini adalah pendapat, gagasan, pemikiran penulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contoh, posisi ini lagi-lagi membuat reputasi penerbangan nasional berada dalam bahaya. Karena itu, harus ada upaya yang lebih dari sekadarnya untuk memulihkan citra buruk yang telanjur telah terbentuk. Itulah contoh kalimat opini yang bisa kita sampaikan. Nah, berikutnya, ini ada tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap kaidah-kaidah kebahasaan teks editorial yang telah saya sampaikan. Yang pertama, bacalah teks editorial yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah pada buku paket halaman 99 sampai 100. Kemudian yang kedua, identifikasilah 1. Struktur teksnya, 2. Kaidah kebahasaannya, 3. Kalimat-kalimat fakta dan opininya, 4. Permasalahan atau isu yang dibahas, dan yang kelima, pihak yang dituju, serta harapan, saran, kritik dari tim redaksi terhadap masalah yang dibahas. Nah, kita menggunakan cara sosialisasi di masyarakat sehingga masyarakat mencegah dirinya sendiri. Masyarakat mencegah, mengisolasi diri, hidup bersih, olahraga, makan yang bergizi gitu. Maksud saya itu yang baik dan kemudian di masyarakat juga baik. Setelah itu harapannya ini bisa mencegah kan. Kalau masyarakatnya sehat kan tidak terlalu banyak yang ke rumah sakit. Demikian untuk pembelajaran